melihat dalam perjuangan bangsa ini, menuju kemerdekaan, itu juga sinergi antara komponen bangsa di tanah air dan juga diaspora sangat erat sekali. Bung Hatta seorang diaspora di Belanda, Bung Karno di sini bersinergi dan lalu berbuat sesuatu buat bangsa. Mungkin kepada Pak Anies ada tidak masukan bagaimana kira-kira apa yang kita bisa lakukan agar diaspora sebagai returnee ini bisa dengan mudah berasimilasi kembali ke tanah air gitu. Terima kasih Mas Arief. Jadi meneruskan yang sudah disampaikan tadi, memang kita semua yang pernah berada jauh dari tanah air, tadi berkali-kali digarisbawahi. Saya ungkapkannya begini, pesawat terbang boleh saja membawa badan kita pergi, tapi hati dan pikiran kita tidak akan pernah pergi meninggalkan tanah air kita. Itu jauh sana, tapi itu pesan saya sampaikan kalau anak-anak mau pada berangkat sekolah luar negeri. Saya sampaikan ini catatan ya, sehari-hari jangan lihat detik.com, kompas.com terus. Bukan dilarang, tidak. Jangan sampai di masa Anda di pengasingan justru menghabiskan waktunya lebih banyak memonitor apa yang terjadi di Indonesia. Dari menit ke menit Indonesia tidak banyak berubah, tapi izinkan Anda berada di sana membangun jaringan internasional yang nantinya dibawa pulang untuk memperkaya Republik kita. Jadi perginya keluar itu persis katakan Mas Omang tadi, bukan hanya untuk meningkatkan kualitas sebagai pribadi, tapi membangun jejaring yang amat luas. Bagaimanapun juga tidak akan bisa melepaskan Indonesia dari hati dan pikiran. Tidak akan mungkin. Tadi Mas Bambang cerita tahun 99. Teman-teman sekalian, tahun 99 pada saat itu dunia sedang dilanda gelombang pesimisme tentang masa depan Indonesia. Dugaan bahwa Indonesia tidak akan eksis amat kuat. Baru awal 90-an terjadi balkanisasi. Dunia melihat kita sebagai sebuah wilayah yang potensi mengalami balkanisasi. 20 tahun kemudian Indonesia membuktikan bahwa kita berhasil mengecewakan orang-orang yang pesimis tentang masa depan Indonesia. 20 tahun kemudian kita lihat justru sedang menjadi salah satu negara yang emerging, powerful. Dan kenapa? Satu hal yang sering terlewatkan, size matter. Kita bicara kualitas manusia, lalu kita bicara pendidikan di Indonesia secara umum kalah dibandingkan yang lain-lain. Kalau di rata-rata Indonesia pasti kalah. Kenapa? Karena ukuran kita. Tapi coba ambil 25% anak-anak terbaik Indonesia, maka jumlahnya lebih banyak daripada seluruh siswa yang ada di Malaysia. Jumlahnya lebih banyak daripada apa yang ada di negara tetangga kita. Size matter. Nah, kita menurut saya harus bangun optimisme itu ketika melihat kembali ke Indonesia. Nah, tantangannya, tadi Mas Arief tanya, bagaimana dengan pulang? Kita semua mengalami tantangan itu. Saya kembali ke Indonesia 2005. Sebelumnya saya bekerja di Chicago. Setelah selesai kuliah, saya bekerja di sana. Dan ini juga selalu pesan untuk teman-teman yang sedang kuliah. Kalau Anda kuliah di luar, jangan pulang cepat-cepat. Selesai sekolah, jangan langsung pulang. Kalau dari sekolah langsung pulang, Anda hanya bawa diploma. Kalau diploma saja, belajar jarak jauh saja nggak ada bedanya. Tapi setelah di sana, tambahkan bekerja, bangun jaringan. Ketika pulang, bawa dengan kompetensi bidangnya. Yang kedua, bawa kemampuan komunikasi internasional. Yang ketiga, bawa jaringan yang amat luas. Dan yang keempat, bawa bond untuk Indonesia. Sekarang lagi berbikin tuh bondnya. Jadi kan ada kompetensi pribadi, kemampuan komunikasi internasional, yang ketiga ada jaringan, yang keempat adalah modal yang dibawa pulang. Tapi kalau hanya sekolah dan pulang, maka pulang hanya bawa nomor 1. 3 lainnya tidak masuk. Karena itu saya mendorong, tapi tantangannya bagaimana mau pulang? Tadi diceritakan, tidak selamanya iya itu berarti iya. Insya Allah iya dan iya insya Allah itu bisa lain beda. Insya Allah iya, insya Allah iya, ada insya Allah penolakan, ada insya Allah harapan. Itulah. Tapi
itulah kita. Tapi begini, saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua, yang tidak kalah penting bagi kita-kita yang pernah berada di pengasingan, kami selalu menyebutnya jangan sampai tidak balance. World class competence harus diimbangi dengan grassroots understanding. Jangan sampai world class competence justru tidak memiliki pemahaman atas grassroots kita, kenyataan kita. Tapi jangan juga terbalik. Kita memiliki pemahaman yang luas tentang Indonesia, tapi tidak punya kompetensi yang world class. Nah, untuk itu, teman-teman sekalian, untuk kembali belajar, berinteraksi, mau cerita tentang 8 aspirasi. Saya pikir begini aja dah, langsung nanti Jakarta, pemerintah Jakarta akan menyiapkan kantor khusus untuk IDN di ibu kota kita. Dan kami akan atur kantornya di salah satu segitiga emas ini. Jadi Anda di pusat kota Jakarta. Kemudian kantor ini menjadi co-working space. Saya akan atur ruangannya agak besar sebelum menjadi badan, karena kalau badan itu nanti pemerintah pusat. Kalau mau dikerjakannya dengan Jakarta, Jakarta siap untuk langsung dukung. Bisa langsung. Kalau pemerintah pusat siapkan kita tunggu. Tapi kita membutuhkan de facto tempat transit. Kita-kita yang kembali dari luar, di sore dan malam hari ada jaring keluarga. Tapi siang hari mau kemana? Di mana kita bisa membangun jaringan? Di mana tempat kita? Nanti dengan tempat itu insya Allah akan menjadi co-working space transisi sampai mendapatkan tempat permanen untuk berkarya di Indonesia ini. Jadi tempat ini nanti kita atur, insya Allah nggak jauh-jauh dari sini, udah kebayang sih tempatnya. Tapi sebelum permisi sama yang punya tempat jangan diumumin dulu gitu. Yang punya tempat DKI juga, tapi akan ada yang digeser ke situ. Nah, ini teman-teman saya berharap nanti sesegera mungkin dengan IDN. IDN silakan berkantor di situ, gunakan tempat itu dan gunakan ini menjadi hubnya, sehingga siapa saja diaspora datang ke Indonesia memiliki home base dan bisa disebut sebagai House of Diaspora of Indonesia. Jadi nanti Mas Arief atur. Saya mengalami itu ketika pulang. Salah satu tantangannya adalah mau kemana, bagaimana, dan kita tidak tahu. Apalagi seperti saya tidak besar di Jakarta, saya ini dari Jogja. Ketika pindah dari Amerika kembali ke Jakarta, itu kembali ke tempat yang baru sekali. Bukan tempat yang saya punya jaringan sosial, bukan. Tapi pengalaman saya teman-teman, membangun jejaring itu harus aktif. Tidak bisa pasif, super proaktif. Dan kartu nama itu penting sekali. Nanti tips-tipsnya kalau ada acara khusus dah. Tapi membangun jaringan itu harus proaktif. Nah, saya berharap teman-teman sekalian, ketika kembali ada 3 sektor besar di Indonesia. 1 sektor swasta, market. Yang kedua adalah sektor pemerintahan, politics, government. Sektor ketiga adalah civil society. 3 sektor ini yang sekarang besar di Indonesia. Mana yang berkembang akan sangat pesat? Proyeksi saya yang berkembang akan sangat pesat adalah sektor swasta. Perkembangannya luar biasa. Karena itu, kalau teman-teman kembali, bangun jejaring, dan IDN saya rasa bisa memfasilitasi justru dengan new business communities yang ada di Indonesia. Fasilitasi ke sana. Karena itu kalau KBRI, jangan kalau ada pejabat datang diundang ketemu mahasiswa. Bila ada businessman Indonesia datang, diajak ketemu dengan mahasiswa Indonesia. Tapi disitulah masa depan kita. Kalau pejabat diundang, ajak diskusi policy, bisa dibaca semua policy itu di berita. Tapi kalau business leader datang ke sebuah negara, justru mereka yang dipanggil untuk berinteraksi dengan teman-teman yang sedang kuliah. Dan para asosiasi pelajar kita, kalau di Amerika Permias, PPI, seringnya PPI Permias mengundangnya kalau pejabat datang. That is okay, tapi that is past. The future is not in government. The future is in business sector and civil society. Karena itu kalau business leader datang, undang business leader itu ketemu. Karena akan ketemu dengan cerita peluang Indonesia. Akan berbicara tentang Indonesia yang dilihat dari sudut pandang entrepreneur. Tidak ada entrepreneur yang pesimis. Pasti mereka berperspektif yang positif. Jadi
saya usul ke teman-teman sekalian, IDN menjadi platform untuk bisa menyambungkan potensi diaspora kita dengan 3 sektor ini, utamanya malah justru sektor ekonomi dan bisnis. Dan sekarang saya di pemerintahan. Bagi kami di pemerintahan, perspektifnya begini, kami ingin perekonomian tumbuh sehingga lebih banyak yang bekerja, sehingga pajak kita meningkat. Tapi pemerintah bukan sebagai pelaku ekonomi yang mencari keuntungan sebesar-besar dari perekonomian, tidak. Yang harus tumbuh justru the private sector. Dan civil society dibutuhkan sekali. Indonesia hari ini merupakan salah satu tempat di mana organisasi civil society terobosannya inovatif. Begitu banyak movement-movement yang muncul di Indonesia yang menjadi, kalau dalam kutip, ikut menyelesaikan masalah yang ada di bangsa kita. Mengakhiri, seperti yang sampaikan tadi Mas Bambang, bahwa bukan hanya secara pribadi, individual human capitalnya kuat. Yang dibutuhkan satu tahap lagi, bagaimana social capitalnya kuat. Dan itu artinya jejaring yang dibangun, baik di sektor pemerintahan, sektor swasta, maupun sektor civil society. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih.